Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari Tanpa Ragi yang topiknya masih ada kaitannya dengan salah satu penjelasan Bapak Buya Syakur di dalam video saya kemarin mengenai kaum Yahudi di Madinah yang diberi judul Kritik Sejarah Piagam Konstitusi Madinah. Sebelum menyaksikan video selengkapnya, atas banyak permintaan viewer untuk mendukung apa saja kegiatan Esa di luar membuat konten YouTube, kali ini Esa memperkenalkan link pada deskripsi untuk menyalurkan dukungan pada channel ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Dikutip dari kitab Siratun Nabi SAW, juz yang kedua, halaman 119-133, karya Ibnu Hisham, dalam kurung Abu Muhammad Abdul Malik yang wafat tahun 214 Hijriyah atau 833 Masehi. Nah, jadi apa yang masalah dengan Piagam Madinah ini? Piagam Madinah ini adalah salah satu yang sangat dibanggakan oleh umat muslim karena menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran. Dan Piagam Madinah ini dianggap sebagai bukti otentik bahwa Nabi Muhammad bukan tokoh dongeng. Tetapi ada beberapa masalah dengan Piagam Madinah ini. Yang pertama, naskah asli Piagam Madinah ini sudah tidak ada. Kita mengetahuinya dari Ibnu Hisham yang hidup pada zaman dinasti Abbasid kira-kira 200 tahun setelah peristiwa itu. Bayangkan, selama 200 tahun sejak piagam itu seharusnya disepakati, sudah 2 kali ganti dinasti. Dan tidak ada satu orang pun yang membahasnya, kecuali Ibnu Hisham. Setelah melihat kurang lebihnya video dari Tanpa Ragi mengenai kritikannya terhadap Piagam Madinah, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena Tanpa Ragi ini mengangkat sebuah topik sejarah dengan melihat satu sisi saja, makanya klaim yang ditimbulkan sangat lucu. Nah, Tanpa Ragi mengatakan bahwa naskah asli Piagam Madinah sudah tidak ada, tapi tanpa sadar dia menampilkan gambar naskah aslinya. Berarti itu kan bukti. Selanjutnya, jika Anda mempermasalahkan bahwa itu hanya ditulis oleh Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham selama 2 dinasti, apa ada yang mempermasalahkan selain Anda? Walaupun loh ya, sejarah Piagam Madinah ini hanya ditulis oleh Ibnu Hisham, tidak ada bukti sejarah atau dokumen yang menentang peristiwa sejarah tersebut. Apalagi Tanpa Ragi mengatakan yang menggiring opini bahwa Piagam Madinah bukti otentik Nabi Muhammad bukanlah cerita dongeng. Ibnu Hisham ini menyalin dari Sirah Ibnu Ishaq. Itu yang Anda tidak ketahui. Jadi bukan karangan Ibnu Hisham. Fakta pun tidak bisa dipungkiri serta keotentikannya. Coba bawa sini dan tampilkan bukti di masa yang sama saat piagam itu disusun. Ada sejarah yang juga menentangnya. Tapi kok tidak ada catatan dari kaum Yahudi maupun negara-negara tetangga tentang hal tersebut? Untuk apa kaum Yahudi dan musyrikin di Madinah memiliki catatan untuk itu kalau saat perumusan piagam tersebut bukan hanya berdasar pemikiran Nabi Muhammad, tapi juga atas gagasan-gagasan dari semua tokoh-tokoh stakeholder dalam masyarakat Madinah. Untuk itulah Piagam Madinah disusun berdasarkan konsensus bersama seluruh komponen masyarakat Madinah. Kan sangat simpel, tunjukkan bukti yang memprotes Piagam Madinah tersebut, baik dari kalangan kaum Yahudi dan kaum musyrikin saat itu. Jangan tanggung-tanggung kalau mau mengkritik sejarah. Anda juga harus membawa data valid untuk membantah sejarah tersebut. Oke, lanjut lagi. Pada masa itu ada 3 kelompok Yahudi di Madinah, yaitu Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah.
Namun teman-teman perhatikan nggak? Tidak ada satupun dari 3 bani itu yang tercantum di dalam piagam Madinah. Kelompok Yahudi yang tercantum di dalam piagam Madinah adalah Bani Auf, Bani Najjar, Bani Hars, Bani Sa'idah, Bani Jusyam, Bani Al-Aus, Bani Salabah, Bani Jafna, Bani Syutaibah. Jadi, di situ ada 9 nama Bani Yahudi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang termasuk di dalam nama 3 kelompok Yahudi di Madinah. Teman-teman bisa berpendapat bahwa 9 nama Bani itu adalah bagian dari 3 Bani Yahudi. Namun, jika kita baca pasal 32, di situ dijelaskan Bani Jafna dari Sa'labah. Kenapa tidak dijelaskan Bani Sa'labah dari Kainuka, Nadir, atau Quraisyah? Nah, mengenai 3 kelompok kaum Yahudi, yakni Kainuka, Nadir, dan Quraisyah, kenapa tidak tercantum dalam piagam Madinah? Inilah yang saya katakan, berani menggugat sejarah tapi memakai sudut pandang yang minim. Perlu tanpa ragu ketahui bahwa ketiga kelompok kaum Yahudi ini telah diusir dari Madinah. Kenapa? Nah, ini jugalah yang dijelaskan oleh Bapak Buya Syakur, bahwa pengusiran Yahudi di Madinah bukan Muhammad yang melakukan, tapi Umar bin Khattab. Penjelasan Bapak yang satu ini sangat unik bin ajaib. Baik, mari kita ulas sedikit tentang pengusiran ketiga kaum Yahudi ini. Yang pertama, kaum Yahudi Kainuka. Bani Kainuka ini adalah Bani Yahudi pertama yang diusir dari Madinah karena seringnya melakukan pengkhianatan akibat rasa kebencian terhadap Rasulullah SAW. Sampai-sampai ada seorang wanita muslim yang dilecehkan saat berada di pasar kaum Yahudi. Telah diperingatkan berkali-kali, tetapi tetap saja dilanggar. Akhirnya, kaum muslimin melakukan aksi balasan dan mengepung orang-orang Yahudi Bani Kainuka selama 15 hari berturut-turut di tempat mereka sendiri. Tidak ada orang yang dapat keluar, juga tidak ada yang dapat masuk membawakan makanan. Tidak ada jalan lain lagi bagi mereka kecuali tunduk pada aturan Rasulullah dan pasrah pada ketentuannya. Akhirnya mereka pun menyerah. Konsekuensinya Bani Kainuka harus meninggalkan Madinah. Yang kedua, kaum Yahudi Nadir. Bani Nadir bernasib sama, diusir dari Madinah karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Bahkan mereka secara terselubung menciptakan gerakan-gerakan untuk menghancurkan Islam dan mengusir umat Islam dari Madinah. Bani Nadir membocorkan rahasia kekuatan Islam di Madinah serta menginformasikan bagian-bagian terlemah dari kota Madinah kepada kaum Quraisy. Selain itu, mereka juga secara terang-terangan membunuh dan menyakiti kaum muslimin serta melakukan percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pengepungan kaum muslimin terhadap benteng Bani Nadir berlangsung selama 6 hari. Pada hari ke-6, Bani Nadir tidak melihat tanda-tanda dari kehadiran Bani Quraisyah dan Bani Ghatafan untuk membantu perang. Selain itu, stok makanan mereka juga sudah mulai menipis. Oleh karena itu, mereka menyatakan kekalahan kepada pasukan Islam dan siap menerima segala konsekuensinya. Nabi Muhammad SAW menerima pernyataan kalah mereka dan memperbolehkan mereka untuk meninggalkan Madinah dengan membawa harta benda selain emas, perak, dan senjata. Kemenangan umat muslim pada perang Bani Nadir mampu menyingkirkan orang-orang Yahudi pengkhianat dari kota Madinah serta memperkuat posisi Islam di Madinah. Berikutnya, kaum Yahudi Quraisyah. Pengusiran Bani Quraisyah dari Madinah karena kebencian mereka serta seringnya membuat makar terhadap Rasulullah SAW. Mereka pun kerap mengkhianati janji yang telah disepakati untuk bersama-sama menjaga kota Madinah. Tak lama setelah itu meletuslah perang Quraisyah yang terjadi pada akhir bulan Zulqa'dah. Perang itu terjadi tidak lama setelah kaum muslimin baru pulang dari perang Khandaq. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, ketika Nabi SAW kembali dari perang Khandaq, setelah beliau meletakkan senjata dan mandi, malaikat Jibril alaihissalam datang menemui beliau seraya berkata, apakah Anda hendak meletakkan senjata? Demi Allah, kami tidak akan meletakkannya. Keluarlah Anda untuk memerangi mereka. Beliau bertanya, kemana? Jibril menjawab, ke sana. Jibril memberi isyarat untuk pergi memerangi Bani Quraisyah.
maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menyerbu mereka. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraizah yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Mufasir Ibnu Katsir menerangkan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir bahwa ketika pasukan golongan-golongan yang bersekutu tiba di Madinah dan mereka turun bermarkas di dekatnya, maka orang-orang Bani Quraizah merusak perjanjian mereka yang telah mereka tanda tangani bersama Rasulullah, yaitu perjanjian perdamaian. Jadi kisah lengkapnya bisa dibaca ya. Saya hanya menceritakan kisah garis besarnya saja kenapa Rasulullah mengusir ketiga Bani Yahudi tersebut dari Madinah. Oke, lanjut lagi. Nah, masalah berikutnya. Apakah orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah? Seharusnya enggak kan? Karena kalau mereka mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah, maka mereka sudah tidak disebut Yahudi lagi, tetapi disebut sebagai Muslim. Betul kan? Nah, dari awal piagam Madinah ini sudah ditulis piagam dari Muhammad Rasulullah SAW. Dan di akhir piagam ini juga ditulis nama Muhammad Rasulullah SAW. Jika orang-orang Yahudi itu menyetujui piagam Madinah, berarti mereka mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah kan? Mungkin nggak orang-orang Yahudi di Madinah pada saat itu menyetujui piagam Madinah, yang artinya mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah? Nggak mungkin. Selain itu, pada pasal 23 dan 42, dikatakan jika ada perselisihan, yang ambil keputusan adalah Muhammad yang merupakan pendatang baru dari Mekkah. Pada video bagian ini, saya sampai geleng-geleng kepala atas cara tanpa ragu berpikir. Sekali lagi, cukup senyumin saja. Tanpa ragu mengatakan bahwa jika kaum Yahudi musyrikin mengakui piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, artinya mereka juga telah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dan mereka harusnya telah menjadi Muslim karena mengakui. Nyatanya kan tidak. Inilah contoh pemikiran dan pemahaman yang sangat-sangat dangkal dalam menelaah sesuatu. Saya katakan kepada tanpa ragu ya, apa hubungannya jaka sembung bawa golok? Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh semua golongan di Madinah saat itu adalah perjanjian politis, bukan perjanjian agama. Apa hubungannya dengan kenabian Muhammad? Saya kasih analogi sederhana. Bapak Jokowi melakukan perjanjian dengan OPM untuk gencatan senjata. Apakah OPM mengakui bahwa Jokowi adalah seorang ayah yang baik? Kan gak nyambung, ngelawak kan akhirnya. Nah, berikutnya, apa pengaruh piagam Madinah tersebut? Sejarah mencatat di zaman Rasulullah telah dihasilkan konstitusi yang berkeadilan dan demokratis, yaitu piagam Madinah. Pakar barat seperti Julius Wellhausen, Leon Setani, Hubert Grimm, Montgomery Watt, dan lainnya mengakuinya sebagai konstitusi pertama di dunia dan paling lengkap sepanjang sejarah manusia. Di mata para sejarawan dan sosiolog ternama barat, Robert N. Bella, piagam Madinah yang disusun Rasulullah itu dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau konstitusi pertama di dunia. Terlepas dari piagam Madinah, saya ingin bertanya balik kepada tanpa ragu mengenai keotentikan. Bagaimana keotentikan Bible Anda sendiri? Bahkan selevel hadis itu keotentikannya sangat dijaga karena periwayatan jelas. Makanya umat Islam bisa mengetahui mana hadis yang sahih dan dhaif atau palsu. Saya pikir Bible Anda tidak memiliki periwayatan yang jelas alias masih abu-abu. Karena di kalangan polemikus Kristen sendiri masih terjadi perselisihan siapa penulis Bible. Jangankan Al-Quran, dari hadis saja masih jauh jika benar-benar secara fair dirunut keotentikannya. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah orang-orang mengatakan bahwa tertawa adalah obat terbaik.
Jika begitu, maka kebodohan orang kafir pasti bisa menyembuhkan dunia karena selalu membuat kita tertawa. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.